Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Sarofa dari Prodi PAI kelas A dengan NPM 2201011073. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik saya bagi menjadi dua, yaitu pengertian peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam dan pengertian peserta didik menurut para ahli. Yang pertama, pengertian peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu peserta didik adalah manusia yang belum dewasa, maka ia memerlukan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan dari orang dewasa atau pembimbing untuk mengantarkannya kepada proses kedewasaan tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri. Dan potensi tersebut mencakup beberapa akal, hati, dan pikiran. Pendidik yang baik akan mengantarkan peserta didik pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang berpendapat bahwa peserta didik adalah manusia yang mendapatkan pemikiran positif dari orang yang dewasa. Ada pula yang berpendapat bahwa peserta didik adalah manusia yang belajar pada lembaga-lembaga kependidikan. Yang kedua, pengertian peserta didik menurut para ahli. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik adalah komponen belajar mengajar yang tidak dapat ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan. Peserta didik adalah komponen manusia yang berperan sentral dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik adalah pihak yang ingin meraih cita-cita, tujuan tertentu, dan ingin mencapainya secara optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan pendidikan tertentu. Sudarwan Dhani berpendapat ada beberapa hal esensial yang berkaitan dengan hakikat peserta didik. Yang pertama, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan, meski pola yang relatif sama. Yang ketiga, peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan hanya sekedar miniatur orang dewasa. Yang keempat, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam beberapa hal banyak kesamaan. Yang kelima, peserta didik memiliki adaptabilitas dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai manusia yang unik. Yang keenam, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara kelompok dan individual, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. Dan yang ketujuh, peserta didik adalah manusia yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya. Umar Hamalik menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen pengajaran di samping guru, tujuan, dan metode pembelajaran. Abu Ahmadi juga berpendapat tentang peserta didik, yaitu peserta didik adalah manusia yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bimbingan, dan bantuan orang lain untuk menjadi dewasa, guna menjalankan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai pribadi atau individual. Dari beberapa pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang ingin mengembangkan potensi dirinya melalui jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu. Peserta didik berperan sebagai pencari, penerima, dan penyimpan dalam proses pembelajaran. Dan dalam mengembangkan potensinya, peserta didik sangat membutuhkan pembimbing atau seorang guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.